6 grup. Tolong di rename namanya sesuai pakai nomor absen ya. Oke. Ya, eh, terkait yang pekan lalu ada grup yang mau presentasi nggak? Kan ada bikin PowerPoint-nya ya. Gimana? Nggak ada nih, nggak ada yang mau presentasi. Oke. Oke, screen saya sudah terlihat. Sudah, Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi kita bahas materi terkait dengan safety ya. Jadi ya kalian kemarin sudah ngerjain bikin tulisan dan juga bikin eh, PowerPoint, bikin presentasi. Saya semoga harapannya kalian bisa lebih paham ya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan bisa langsung. Oke, jadi salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan pengukuran itu adalah safety atau keselamatan. Ya, jadi jangan sampai melakukan pengukuran, melakukan pekerjaan yang terkait dengan pengukuran, eh, kita nggak memperhatikan keselamatan. Ya, karena biasanya eh, orang itu waspada itu karena dia apa tahu gitu ya. Nah biasanya kalau teledor gitu ya karena kita nggak tahu masalahnya itu apa gitu kan, nggak tahu eh, kemungkinan yang bisa terjadi itu apa. Jadi biasanya eh, cuek-cuek aja gitu ya. Nah di sini kalian mempelajari gitu ya di bagian ini bagaimana eh, menyiapkan diri ya ketika melakukan suatu pengukuran. Jadi harus tahu gitu ya, harus ada dicek dulu eh, peralatan ukurnya kayak gimana, itu safety apa enggak dan seterusnya. Ya karena itu nanti bisa berpengaruh terhadap keselamatan baik itu kesehatan maupun jiwa bahkan gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi biasanya gitu ya kalau di ya banyak tempat ya itu lingkungan terutama kalau misalkan terkait di listrik gitu ya atau di engineering itu biasanya lumayan ya bisa dibilang nggak beraturan gitu ya banyak hal-hal yang sangat memungkinkan terjadinya suatu masalah ya seperti itu misalkan seperti ini gitu ya ada yang sampai kebakar fuse-nya ada yang sampai ya kayak gini ya meledak gitu ya dan banyak kan ini apa kelihatan karbonnya gitu ya atau yang kayak gini nih nggak rapi gitu ya nah itu perlu dilakukan eh, ya persiapan yang baik gitu ya sehingga ketika kita melakukan pengukuran pun kita bisa terjaga keselamatan diri kita. Nah ini ada beberapa efek gitu ya apabila kita tidak memperhatikan keselamatan. Misalkan satu bahkan ada yang sampai seperti ini gitu ya, apa timbul luka bakar atau bahkan timbul kebakaran.
ya, seperti itu sehingga harus benar-benar diperhatikan ya. Apalagi kalau misalkan ada seperti ini gitu ya, ada lambang-lambang yang memang itu tidak bisa di eh, apa namanya, yang harus diperhatikan gitu ya, dan nggak boleh diabaikan. Nah, ketika terjadi, biasanya kalau pengukuran di kelistrikan gitu ya, yang paling umum itu adalah kesetrum gitu kan. Nah, kesetrum itu dia punya batasan ya. Jadi punya batasan berapa arus yang bisa mengalir ke tubuh kita. Makin besar itu efeknya makin parah ya. Jadi kalau misalkan di bawah 1 miliampere tuh harusnya itu tuh nggak begitu kerasa gitu ya. Tapi kalau udah mulai 1 miliampere ke atas itu naiknya sangat cepat ya. Kalau misalnya 1 miliampere aja baru agak kerasa setrum. Jadi kita kalau udah kerasa setrum ya, itu mungkin sekitar 1 sampai 5 ampere gitu ya. Seperti itu. Bahkan kalau misalkan cuma ya 1 ampere, 1 miliampere, bukan ampere, jadi miliampere. Jadi 1 sampai 1 miliampere itu udah mulai berasa ya. Jadi kalau apa, mulai agak kesetrum gitu, nah itu biasanya sekitar 1 sampai 5 miliampere. Nah kalau 1 miliampere itu kadang kalau contohnya misalkan yang suka apa, ngeplek mobil gitu ya, nah itu kadang suka ada ya, nah itu masih oke lah gitu, sekitar 1 miliampere. Tapi kalau udah sampai 5 tuh biasanya udah mulai berasa ya, dan seterusnya gitu ya, bahkan sampai bisa mengakibatkan kematian gitu ya kalau sampai di sini 10.000 miliampere atau 10 apa namanya ya, 10.000 miliampere ya. Jadi eh, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di standarisasi itu kurang lebih kurvanya kayak gini ya. Jadi di sini ada sebentar, enggak, ini nih. Ya, oh. Jadi ini di bagian-bagiannya gitu ya. Ini SI1, SI2, SI3 ya. Ini di alternating current di bagian 1, 2, 3, sama 4. Jadi tadi ini di sini baca kurvanya, di sini ada durasinya berapa milidetik. Jadi itu milidetik itu kayak gini. Kalau satu apa namanya, satu cycle gitu ya. Kan kalau misalnya kita punya apa, gelombang ini apa namanya? Nah, ini kan gelombang sinusoidal gitu. Nah, ini untuk satu gelombang itu kalau kita pakainya 50 Hz ya, itu udah 20 milidetik. Jadi cuma satu satu cycle itu cuma nggak nyampe ya, ngebelingnya itu nggak nyampe gitu kan. Kan kalau 1 detik aja itu berarti 1.000 miliampere kan, maaf, milidetik. Jadi kalau 1.000 milidetik itu atau 1 detik itu udah lumayan lama. Padahal itu kan cepat kan ya 1 detik. Nah 1 mili apa namanya, satu cycle gitu ya, atau 20 milisecond, 20 milidetik itu lebih cepat lagi. Jadi eh, di sini nih ya, ini kan yang mendatarnya itu besarnya miliampernya, besarnya arus yang mengalir di tubuh kita. Nah, kalau yang ke atas itu adalah waktu. Jadi ini 20 milisecond itu ini adalah satu cycle, jadi satu gelombang aja nih.
kalau di apa namanya di electrical ya. Jadi itu sangat cepat ya. Jadi kalau di sini tuh masih oke. Nah, kalau di sini ya di bagian IC2 ini eh, dilihat gitu ya. Di sini bahkan sampai 100 mili, tapi kalau dia nggak sampai satu cycle, dia masih di AC2. Tapi kalau dia udah tinggi gitu ya, sampai 20 lubang, dia bisa masuk ke AC3. Nah, di sini udah apa namanya eh, jadi masalah gitu ya. Bahkan kalau sampai lebih dari 2 detik. Nah, kalau di sini ini bisa mengakibatkan sampai ke kematian ya seperti itu. Jadi ini eh, penjelasan terkait dengan eh, keamanan gitu ya, keamanan atau keselamatan dari eh, pengukuran di kelistrikan. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak atau didiskusikan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Bapak, maaf Pak, izin ya nanya Pak. Berarti silakan. di sini tuh pengkategorian dari kayak AC1, AC2, AC3 sama pokoknya AC-AC-nya itu tuh nggak hanya kayak berapa arus yang melewati tubuh kita ya Pak, tapi bisa aja dalam arus yang mungkin awalnya masuk dalam golongan AC2, tapi karena periode waktunya yang diterima tubuh itu lama bisa masuk ke yang AC3 gitu. Iya, seperti itu. Jadi nggak hanya dari besaran, tapi juga dari durasi. Ya, berapa lama dan berapa, ya jadi berapa besar dan berapa lama. Kayak gitu. Oke, Oke. ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, ya. Kita lanjutkan. Jadi ada beberapa hal ya terkait dengan keselamatan. Jadi ini ada permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi, makanya ada proteksi-proteksi yang dilakukan gitu ya. Jadi dari apa namanya? Dari eh, pemerintah dan juga kemudian internasional gitu kan bikin standar gitu ya. Kalau apa yang internasional dia pakai misalkan IC gitu ya. Kalau pemerintah pakainya SNI gitu ya. Nah, itu standar-standar keselamatan itu mengacu kepada kira-kira masalah apa aja nih gitu kan yang mungkin terjadi sehingga permasalahan-permasalahan umum itu bisa diminimalisir. Ya, jadi misalkan ada setidaknya di sini 5 hal gitu ya yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan pada saat melakukan pengukuran. Ya, yang pertama itu terkait dengan adanya arcing gitu ya atau lompatan listrik gitu ya karena adanya transien. Nah, ini biasanya diproteksi gitu ya kalau dia pakai apa namanya standar CAT ya. Kemudian eh, terkait dengan eh, tegangan gitu ya. Ketika mengukur eh, apa kontinuitas atau di eh, resistan ya. Makanya biasanya di sini ada apa namanya terkait dengan overload protection ya. Jadi nanti ini biasanya nanti eh, ketika pengukuran tegangan kan pengukuran tegangan itu nanti bisa DC bisa AC ya. Jadi kadang salah milih selektor, salah masukin apa eh plugnya ya seperti itu. Nah, itu diminimalisir ya atau diproteksi sampai pakai overload protection ya. Jadi
itu nilai ohmnya sangat besar karena kan memang kalau tegangan kan open circuit ya. Seperti itu. Kemudian pengukuran pakai jack itu ya apa namanya pakai probe ya. Nah ini biasanya juga dia eh, itu bisa menjadi suatu hal yang cukup mengkhawatirkan gitu ya kalau misalkan arusnya besar. Makanya biasanya meter itu ketika ukur arus banyak kan sekarang pakainya CT gitu ya current transformer, current transformer. Jadi dia nggak memutus atau nggak men-short circuit dari suatu rangkaian. Nah biasanya kalau misalkan seandainya contoh misalkan ada masalah gitu ya, itu dipasangnya itu biasanya pakainya fuse. Jadi nanti fuse-nya duluan yang putus. Terus ini ya shock ya. eh Ketika misalkan ada masalah di barangnya. Ya, jadi ketika misalkan kita tiba-tiba eh, apa? Ini maksudnya live komponen itu ini ya apa keadaan bertegangan ya seperti itu. Ya, nah biasanya itu ada test lead-nya, double insulated ya. Terus habis itu ya contoh bisa juga pakai finger guard ya seperti itu. Jadi ada peralatan-peralatan tambahan yang harus digunakan. Nah kalau ini gitu ya, pakai lebih dari tinggi ya udah itu protectionnya takdir baik aja gitu kan. Maksudnya dalam artian itu udah paling salah gitu kan. Alat ukur cuma misalkan contoh alat ukur cuma bisa buat ngukur 5-10 volt gitu ya. Kalian ngukur di 220 volt itu kan udah pasti merusak dan jadi ya kalau pas ya mudah-mudahan nggak masalah gitu ya karena itu udah di luar apa namanya eh nggak lazim gitu ya jadi itu salah satunya itu harus punya knowledge gitu ya jadi kalau udah sampai pakai di situ bisa aja itu karena kecerobohan bisa aja karena misalnya buru-buru jadi nggak ngeh gitu kan tapi ya udah itu protectionnya ya takdir baik gitu ya jadi maksudnya takdir baik itu ya nggak apa-apa maksudnya ya nggak sampai masalah. Oke, nah di sini ini contoh akibat adanya sambaran petir. Jadi harus diperhatikan gitu ya ketika misalkan eh, kerja ada dalam kondisi misalkan hujan atau petir gitu ya. Nah itu sebaiknya jangan melakukan pengukuran tuh ya. Jadi jangan melakukan pengukuran listrik karena bisa aja nanti eh, jadi bermasalah gitu ya. Contohnya nanti sambarannya itu kan ada sambaran langsung sama tidak langsung. Nah ini bisa aja terjadi sambaran tidak langsung. Ya, nanti kalian akan mempelajari gitu ya apa itu sambaran langsung sama sambaran tidak langsung dari petir. Ya, nah ketika kita melakukan pengukuran di dalam gedung gitu atau dalam ruangan, maka salah satu efek sambaran tidak langsungnya yang eh, bisa cukup berbahaya. Kemudian yang berikutnya contohnya itu adalah ini ya salah penggunaan ya. Jadi bisa macam-macam tuh misalkan kualitasnya jelek gitu kan. Yang seharusnya dia mampu untuk 250 volt gitu ya misalkan dia baru 200 sudah rusak atau bahkan dia seharusnya misalkan di sini proteksinya putus di 250 volt ini sampai 300 dia nggak putus gitu ya sehingga menghantam ke yang lainnya ya jadi bisa sampai timbul kerusakan. Nah, biasanya kalau untuk apa namanya salah satu lagi yang bikin masalah itu ketika pakai avometer gitu ya atau multimeter itu kalian ukurnya masih di
untuk pengukuran arus, tapi kalian ukur tegangan. Ya, nah itu biasanya yang suka jadi masalah. Ya, seperti itu. Jadi itu kan mengukur tegangan itu kan apa namanya, seakan-akan open circuit. Tapi ya, jadi tapi kalian ngukurnya itu arus, jadi seakan-akan di short. Jadi antara dua sisi itu langsung di short. Kalian bisa bayangkan gimana masalahnya gitu ya. Kalau yang bagus gitu ya, efeknya langsung sama fuse-nya itu langsung putus, tapi biasanya akan ada timbul ledakan gitu ya. Cuma nggak besar, cuman lumayan gitu ya. Nah, bisa jadi alatnya yang rusak. Efek selanjutnya adalah kan kalau ngukur itu kan kita pasti pakai tangan gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan electric shock gitu ya, atau bahkan sampai eh, burning di tangan gitu. Jadi apa namanya, kayak kebakar, luka ya, seperti itu. Nah, ini juga kayak gini. Jadi kalau misal kita harus utamanya itu ngukur itu, apalagi nanti kalian misalnya praktikum ya, pastikan yang utama itu adalah keselamatan gitu. Jadi jangan sampai salah melakukan prosedur dan nggak menggunakan alat yang proper atau yang nggak sesuai. Jadi misalkan ngukur tegangan ya harus selektornya di tegangan, probe-nya juga dimasukinnya di tegangan gitu kan. Terus dilihat mau tegangannya AC apa DC. Terus kalau misalkan arus gitu ya, ya disesuaikan gitu ya. Gitu. Nah, untuk apa? Misalkan kita mau melakukan pengukuran gitu ya, maka misalkan di sini mau tegangan ya, maka yang hitam ini dimasukkannya di kom, terus yang merahnya itu di tegangan di sini. Jadi jangan masukkan ini di sini ya, di bagian A. Nah, seringkali kayak gitu tuh masalahnya, mau ukur tegangan tapi probe-nya yang penting masuk gitu kan, nggak lihat dulu mana yang probe, mana yang buat tegangan, mana yang buat arus ya, langsung dimasukin aja, langsung ukur. Nah itu biasanya jadi eh, masalah ya, seperti itu. Jadi pertama kali gitu ya, itu masukkan dulu nih, kalian mengukur apa punya tegangan, berarti di sini sama di sini. Terus habis itu baru pilih selektornya, nanti baru diukur. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini apa namanya, kalian masih di A, terus kalian tegangan ukur, itu jangan jadi masalah. Nah, hal-hal kayak gini yang sering terjadi. Jadi harus dilihat nih. Jadi tanda-tandanya. Kalau yang ini berarti kan pengukuran AC, ini tegangannya DC ya. Nah, kalau ini pengukurannya nanti biasanya di sini eh, kalau misalnya contohnya ini pakai yang fluk gitu ya. Nah, ini selektor kuning ini tuh nanti ngerubah tuh. Jadi misalkan kalau di sini nih, misalkan nih selektornya pindah ke V ini ya. Kalau nggak dipencet kuningnya dia akan mengukur tegangan. Tapi kalau dipencet kuningnya dia akan mengukur frekuensi. Jadi untuk pengukuran frekuensi ya. Jadi harus dilihat nih di sininya juga ya. Jadi kalau ketika di sini tegangan milivolt gitu ya, AC, kalau kuningnya dipencet nanti jadi DC. Jadi kalian harus benar-benar apa namanya, paham, tahu bagaimana menggunakan alat ukur. Ini contohnya di salah satu alat ukur. Mungkin di alat ukur yang lain beda itu ya caranya ya, sehingga harus baca dulu manualnya gitu ya. Eh, Harus tahu nih dia berapa gitu ya, kapasitasnya ya, jadi jangan sampai berlebih. Ya, jadi kalau misalkan di sini lead ini atau probe itu di sini ya, ditegangan sama di kom ya, terus masuk ke sini ya, terus selektor pindah ke sini, terus nyolok ke power outlet gitu ya, atau di apa namanya, dicolokkan listrik, itu nggak masalah ya. Tapi ini bisa jadi rusak kalau misalkan di sini milihnya di
MV gitu kan, atau di ohm atau bahkan di A. Ini alatnya bisa jadi rusak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Ya, jadi ketika eh, kita mau melakukan pengukuran gitu ya, terutama ini bagian probe itu, ini kan yang langsung terhubung sama tubuh kita. Kita kan ini test lead-nya itu kan di sini kan. Jadi apa namanya probe itu kita kan pegang tuh, pegang. Maka yang pertama kali harus perhatikan itu secara visual harus dilihat dia itu cat berapa, gitu kan. Nah, terus habis itu apa ada masalah nggak di konektornya gitu kan? Ada yang rusak atau putus gitu ya harus dilihat ya. Karena dia nanti yang sangat terhubung sama tubuh. Bisa aja nanti ada permasalahan-permasalahan itu diakibatkan di sini. Jadi ini misalkan nih sampai berhenti di sini ya. Karena kan tadi kan kita nggak tahu kan, misalkan pelan-pelan gitu kan lama-lama bisa jadi panas bakar ya. Atau misalkan di sini ternyata ada yang udah nggak bagus gitu ya, bisa timbul eh, electric shock gitu ya atau kesetrum ya. Maka harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Emang nggak ada kerusakan gitu ya, nggak ada yang melting gitu ya, atau mungkinnya ya isolasinya terjadi kerusakan. Oke, nah untuk itu makanya dari standarisasi itu dibikin ada yang namanya untuk yang CAT-nya ya. Jadi di sini ada CAT 1 sampai CAT 4. Jadi kalau CAT 1 itu hanya untuk pengukuran-pengukuran di apa namanya electronic circuit yang kecil-kecil tuh, itu CAT 1. Jadi eh, pengukuran yang kecil-kecil yang nggak langsung terhubung sama power outlet atau sama colokan gitu ya, jadi nggak langsung sana ya. Terus kalau untuk yang di CAT 2 ya eh, itu untuk yang di outlet sirkuit yang jadi masih di peralatan tapi peralatannya udah agak besar. Nah, cat 3 sama cat 4 itu kalau cat 3 utamanya itu di distribution. Jadi kalau misalkan kita ya itu ngukur di power outlet dalam artian di colokan gitu ya, colokan listrik atau apa namanya di motor listriknya. Nah, itu bisa tuh pakai cat 3 ya. Jadi di feeder atau di apa namanya kalau di Indonesia PHB gitu ya, panel hubung bagi. Jadi di PHBTR-nya panel hubung bagi tegangan rendahnya. Nah, itu masih bisa pakai cat 3. Tapi kalau emang mau aman itu pakainya yang cat 4 gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi ini lebih untuk meningkatkan faktor keselamatan gitu kan. Yang cat 4 bisa nggak diukur buat di cat 1? Bisa-bisa aja. Cuman nanti kan harganya jadi jauh lebih mahal gitu kan. Padahal penggunaannya lebih kecil. Tapi kalau punya yang cat 3 atau cat 4 gitu kan, bisa juga dipakai untuk di peralatan-peralatan yang biasa. Jadi ini lebih ke arah untuk ininya apa namanya eh standar ya. Jadi untuk standar keselamatan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada. Oke, nah ini kaitannya misal kita bisa ngelihat cat-nya itu di sini gitu ya. Di sini nanti ada yang cat 3, nih ada yang cat 3 sama cat 4 gitu kan. Kalau cat 3 itu di sini ada yang sampai 1000 volt, ini cat 4-nya. Jadi harus dilihat tuh berapa batasannya. Di sini kan cat 3 600 volt ya. Jadi ini beberapa peralatan yang eh, nanti biasanya itu akan kelihatan gitu ya.
Oke, ya selesai untuk materi kita. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait hal ini? Bapak izin aja Pak. Ya, Jadi yang cat itu tuh lebih kepada jenis pembagian tegangannya atau kayak apa ya Pak? Dan dari cat alat itu ukur jadi cat itu tuh lebih jadi kayak eh, apa namanya alat ukur yang kayak volt apa namanya multimeter tuh berarti juga nggak bisa asal sembarangan buat ngukur di tadi kategori cat ya Pak. Jadi misalkan kayak dia cat 3 berarti dia nggak bisa dipakai di cat 1, 2, dan 4 atau kayak gimana Pak? ya. Jadi kalau untuk eh CAT itu kan buat terkait dengan kategori rating gitu ya, 1, 2, 3, 4. Jadi itu lebih ke arah untuk proteksi keselamatan. Jadi untuk proteksi keselamatannya dia bisa sampai eh, di tegangan berapa. Ya, jadi itu nggak hanya apa kan tadi misalkan contohnya yang mana tadi. Sebentar, saya. Nah, kan contohnya kayak gini nih. Di sini ada cat 3 sama cat 4. Ya. Jadi bukan berarti cat 3 cat 4 itu misalkan tegangannya pasti lebih besar, enggak juga gitu kan. Di sini cat 4 dia bisa sampai 600 volt, sedangkan cat 3 itu dia cuma 1000. Apa namanya, dia cat 3 lebih tinggi, bisa sampai 1000 volt ya. Maksudnya jadi di CAT itu ada juga pengaruh terkait dengan induksi elektromagnetik ya, seperti itu. Jadi kalau untuk di CAT 3 dia kemampuan untuk induksi elektromagnetiknya lebih rendah ya. Sehingga kalau misalkan dia paparannya untuk yang sampai tegangan 1000 dia masih bisa, tapi kalau untuk di Cat 4 yang induksi elektromagnetiknya lebih tinggi gitu ya, dia cuma bisa sampai 600 volt ya, seperti itu. Kayak gitu itu karena nanti biasanya pengukurannya itu eh, kalau di Cat 4 itu kan tadi di bagian utama di sini gitu ya. Kalau misalnya kita bisa apa namanya, kalau dari rangkaian listriknya itu kan di sini kan nanti ada panel hubung bagi nih, di sini nanti kan terbagi-bagi. Nah kalau di sini kan arusnya udah mulai kecil-kecil, kalau di sini kan arusnya besar, makanya tadi ada bisa aja jadi ada induksi elektromagnetik sehingga dia cuma mampu sampai tegangannya yang lebih rendah. Karena kalau tegangannya sama gitu ya, otomatis di sini arusnya akan bisa jadi jauh lebih besar lagi. Gitu kurang lebihnya. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke.